spekulatif sejarah berarti berfokus pada bidang filsafat tentang signifikasi hasil dari sejarah manusia. Kalau tadi berkaitan dengan ilmu sejarah itu sendiri dan permasalahan-permasalahan serta bukti sejarah. Kalau spekulatif sejarah berarti dia berhubungan dengan signifikasi hasil dari sejarah manusia itu sendiri. Jadi di sini kemungkinan dari teologi tersebut terhadap perkembangan manusia seperti itu. Kemudian filsafat umum atau kita sebutnya filsafat murni, berarti ini objeknya pada metafisika ya, tadi berarti yang tidak nampak atau tidak nyata. Di sini dibagi lagi menjadi ontologi, berarti terkait tentang kenyataan secara keseluruhan, kosmologi tentang alam, humanologi berarti manusia, kemudian teologi berarti hubungannya dengan Tuhan. Epistemologi berarti hubungannya hakikat filsafat itu mengenai tentang kenyataan yang ada. Ini hampir sama dengan metafisika tadi ya, kenyataan secara keseluruhan. Kemudian untuk logika, di sini hakikat menyusun kesimpulan pengetahuan tentang kenyataan. Jadi kalau logika ini disimpulkan dari semuanya tadi yang menurut epistemologi dan metafisikanya disimpulkan pada logika. Kemudian aksiologi, di sini hakikat yang menilai keadaan moral seperti itu. Sains itu juga termasuk dalam filsafat khusus atau terapan. Nah, kita mengulas masing-masing. Untuk filsafat hukum berarti nanti hubungannya penyelidikannya terkait hukum, politik seperti itu. Kalau sejarah ya berkaitan dengan metafisika sejarah. Kalau seni berkaitan dengan nilai-nilai estetika kesenian itu dalam segala maknanya. Kalau filsafat moral berarti ini berhubungan dengan tujuan hidup, ya berarti hubungannya dengan moral manusia seperti itu. Filsafat dan ilmu pengetahuan. Di sini filsafat ilmu pengetahuan bisa kita artikan sebagai filsafat khusus, ya. Yang tadi pembagiannya tadi ya, berarti termasuk filsafat khusus atau filsafat penerapan, yang mana ini membahas tentang berbagai macam hal berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Kemudian objeknya adalah secara rasional, berarti kita berpikir secara kritis, logis, dan sistematis, kemudian menyeluruh, serta mendasar. Filsafat ilmu pengetahuan ini berusaha untuk memperoleh pemahaman terkait ilmu pengetahuan itu secara jelas, benar, lengkap, serta mendasar untuk mendapatkan penemuan kerangka pokok serta unsur hakiki yang kiranya itu dapat menjadi ciri khas dari ilmu pengetahuan yang sebenarnya. Seperti itu kan, ada misalkan pengetahuan terkait sains atau tentang manusia seperti itu. Nah, berarti di sini harus dipahami secara jelas, benar, dan lengkap terkait dan mendasar terkait sains tersebut. Itu. Demikian juga untuk ilmu pengetahuan yang lainnya. Nah, kesalahpahaman fungsi dan peranan filsafat ini ada beberapa, ya. Di sini filsafat itu kadang dianggap sebagai mitos, hal-hal yang metafisika seperti itu. Kemudian filsafat ini juga dipersepsikan sebagai sesuatu yang tidak mempunyai manfaat secara praktis seperti itu, karena sering diterapkan sebagai pemikiran saja atau wacana yang terlalu abstrak, sehingga ini terkesan subjektivitas, tergantung seseorang itu yang mengartikannya seperti itu. Kemudian filsafat ini juga membicarakan wacana yang tidak jelas arah seperti itu. Kadang kesalahpahamannya seperti itu. Non pragmatis, sehingga diperlukan proses dalam pencarian makna dan berpikir secara mendalam. Sehingga dalam hal ini filsafat pendidikan itu diperoleh melalui instansi atau lembaga sekolah seperti itu misalkan.
kemudian pengalaman-pengalaman dari orang lain, ataupun pengalaman yang dialami oleh diri sendiri. Seperti itu. Sehingga di sini filsafat pendidikan itu bisa kita simpulkan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kebenaran yang bersifat realistis, ya, sehingga dapat mengubah sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang, ya, yang di sini dalam tujuan untuk mendewasakan manusia melalui pengajaran secara melalui instansi tadi atau pengalaman-pengalaman dan latihan yang bersifat mendidik, seperti itu. Kemudian dasar dari filsafat pendidikan di sini ada beberapa, sifatnya adalah hakiki pendidikan. Jadi filsafat pendidikan memiliki sifat yang hakiki dalam pendidikan. Kemudian hakikat manusia itu sebagai subjek pendidikan, juga bisa sebagai objek pendidikan. Kemudian hakikat hubungan antara filsafat pendidikan, agama, dan kebudayaan juga saling berhubungan. Yang kelima ini juga sama, filsafat pendidikan dan teori pendidikan juga seperti itu. Atau ideologi, filsafat pendidikan, dan sistem pendidikan. Kemudian hakikat dari tujuan pendidikan itu sendiri. Sebetulnya tujuan filsafat pendidikan ini apa? Salah satunya itu menjadikan seseorang sebagai manusia yang lebih mendidik serta mampu membangun dirinya sendiri. Jadi ditekankan pada pengembangan diri seseorang. Kemudian mendorong untuk dapat menjadi orang yang bisa berpikir sendiri, mandiri, berpikir kritis, seperti itu. Memberikan dasar pengetahuan serta pandangan yang dapat disintesis atau diolah sehingga keseluruhan pengetahuan itu menjadi satu kesatuan. Kemudian juga menjadikan seseorang itu memiliki hidupnya sendiri, ya, berkat pengetahuan yang dimilikinya, pengalaman-pengalaman yang dimilikinya, sehingga pengetahuan yang mendasar itu bisa dia peroleh. Seperti itu, seperti mengetahui dasar-dasar dari kehidupan dirinya sendiri, ya, minimal seperti itu. Bagi seorang pendidik, berarti nanti rekan-rekan mahasiswa sebagai seorang pendidik, ya, filsafat ini memiliki keistimewaan karena filsafatlah yang memberikan dasar dari ilmu pengetahuan yang lainnya mengenai manusia, seperti ilmu dalam mendidik, itu juga berkaitan dengan filsafat, seperti itu. Berarti termasuk ke ranah ini apa, termasuk manusia, ya, filsafat dalam hal manusia, sebenarnya hubungannya nanti sosial dengan manusia, seperti itu. Kemudian objek dan ruang lingkupnya apa? Kalau secara umum berarti menyangkut permasalahan terkait kehidupan manusia. Secara khususnya berarti merumuskan sifat hakiki pendidikan secara tegas, kemudian merumuskan juga sifat hakikat manusia sebagai subjek sekaligus objek dalam pendidikan, merumuskan secara tegas hubungan antara filsafat pendidikan, agama, dan kebudayaan, merumuskan hubungan antara filsafat dari pendidikan, merumuskan hubungan antara filsafat negara, filsafat pendidikan, dan politik, serta merumuskan sistem nilai dan norma atau isi moral pendidikan yang menjadi tujuan pendidikan itu sendiri. Terima kasih. Dari saya, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oh, ini tadi Mbak Siti Fauzia baru masuk. Ada yang ingin tanyakan untuk rekan-rekan mahasiswa? Mungkin sebelum halo Bu. Iya dulu oleh Bu Caci. Saya persilakan. Jika ada yang ingin ditambahkan, saya persilakan Bu Caci untuk menambahkan. Halo, Assalamualaikum. Iya, Bu Gun, terdengar atau tidak Bu suara saya?
Ya, terdengar. Mungkin ada yang ingin ditambahkan, Bu Cici, sebelum nanti kita diskusi dengan rekan-rekan mahasiswa? Untuk materi, insya Allah tidak Banggun, tapi kemarin yang terkait kontrak kuliah itu sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan terkait yang masukan dari Mas Anggi dan Mas Kusni ya, kalau tidak salah kemarin itu untuk sinkronus semua seperti itu. Terus terkait dengan perkuliahan yang harus berakhir pada bulan Desember itu Banggun, mungkin nanti hanya sekedar mengingatkan, mungkin nanti butuh penjelasan gitu bagaimana fix-nya untuk perkuliahan kita gitu Banggun, itu di luar materi. Tapi untuk sekarang mungkin kembali ke materi dulu, nanti di akhir menjelang kita selesai itu kita bahas sedikit terkait itu. Terima kasih Banggun. Oke, baik Bu Cici, terima kasih. Oke, untuk rekan-rekan mahasiswa, ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terkait paparan materi tersebut? Nanti untuk PowerPoint-nya ya, Bu Cici ya, sebetulnya ada, tapi karena tadi adanya, jadi nanti kita seperti WA Pro. Kalau untuk yang rekan-rekan video nanti kita di SIA, seperti itu. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Oke, Mas Anggi, saya persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya perlu meng-share tadi Mas Anggi. Tidak usah, Bu. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas ya, Bu ya? Oke. Agak putus-putus Mas Anggi. Oke. Tes. Halo. Nggih, ini sudah lumayan jelas. Sudah jelas, Bu? Oke, silakan Mas Anggi. Sudah. Atau yang lainnya aja dulu, Bu. Biar saya keluar dulu, nanti baru masuk. Biar sudah jelas Mas Anggi? Sudah ya, jelas. Bu? Sudah. Terima kasih. Jadi pada kesempatan ini saya sudah ya, Bu ya. Baik, pada kesempatan kameranya paten aja, kameranya matikan. Halo? Sudah ya? Ya, sudah jelas. Oke. Ini saya ingin mengajukan dua pertanyaan yang mendasar mengenai filsafat, Bu. Jadi dikatakan bahwa ada filsafat itu dia yang bersifat metafisika. Kalau menurut saya filsafat itu dia bersifat, karena kalau metafisika itu dia memang masuk dalam lingkup filsafat, tetapi dia filsafat timur. Kalau kita ingin mengetahui hakikat daripada filsafat itu sendiri, selain dari silsilah kata, kita juga harus mengetahui terlebih dahulu mengenai daripada filsafat itu sendiri. Dengan jelas, Bu? Ya, dengar Mas Anggi. Jadi filsafat ini dia mulai lahir pada tahun 610 sebelum Masehi, pada zamannya Thales, yang dimana masa itu di peradaban Yunani itu dia masih masyarakatnya itu pemikirannya bersifat metafisik gitu, dalam artian kayak seperti kalau sakit itu percaya dengan roh-roh halus dan dengan menyembah berhala dan sebagainya. Mulailah timbul manusia seperti Thales itu meragukan pengetahuannya sendiri, dan sehingga dia dapat merumuskan realitas yang sebenarnya. Nah, dalam artian di sini muatan utama yang menjadi muatan utama kajian filsafat salah satunya yaitu yang dimana berbicara mengenai hakikat dari keseluruhan. Nah, di ontologi di sini ada kajian mengenai keberadaan Tuhan, yang dimana banyak sekali orang-orang yang tidak mampu dengan bijak, dan ketika kalau filsafat ini dia mencoba untuk supaya bagaimana dapat berpikir secara radix atau mendasar dan universal atau menyeluruh, dan dalam kajian-kajian filsafat itu belum menemukan
secara dalam artian pengetahuan manusia belum dapat mendefinisikan secara pasti mengenai keberadaan Tuhan itu sendiri. Nah, kalau pertanyaan saya yang pertama adalah apakah filsafat ini sekiranya itu relevan apabila diterapkan di pendidikan Indonesia, seperti yang kita lihat pada Permendikbud nomor 37 2018 jelaskan bahwa salah satu aspek dari kompetensi inti ialah aspek religius. Nah, apabila filsafat yang cenderungnya itu malah dia kayak seperti sekularisasi ataupun menyimpangkan agama, karena ada salah satu kajian filsafat itu yang membicarakan mengenai hakikat Tuhan itu sendiri. Nah, apabila filsafat itu diterapkan dalam pendidikan Indonesia akan relevan. Itu pertanyaan saya yang pertama, Bu. Apakah dapat dipahami, Bu? Ya, berarti kerelevanan dari filsafat tersebut dalam pendidikan nasional sekarang ini, gitu ya? Itu pertanyaan saya yang pertama. Kemudian pertanyaan saya yang kedua itu mengenai definisi daripada filsafat itu sendiri. Tadi dikatakan bahwa filsafat berasal, kalau secara etimologis atau silsilah bahasa, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu Philos dan Sophia, yang artinya cinta. Nah, dalam artian di sini kebijaksanaan banyak menafsirkan itu sejalan dengan kebenaran. Namun saya pernah menelaah bahwa kebijaksanaan ini ternyata dia tidak sejalan dengan kebenaran. Kenapa demikian? Salah satu saya analogikan begini. Kalau gimana kalau semisalnya ini dia kayak bertarung begitu. Kalau 1 tambah 1, si A menjawab 2, sementara B 3. Oke, terima kasih Mas Anggi Bekti Nugroho. Oke, sebelum Bu Anggun dan Bu Caci menjawabnya, mungkin teman-teman dulu menyikapi pertanyaan dari Mas Anggi Bekti bagaimana, sehingga nanti kita harapannya tercipta diskusi secara dinamis seperti itu. Oke, saya persilakan dulu. Tadi terkait dalam filsafat itu kan ada metafisika ya Mas ya. Nah, padahal tuh di pendidikan nasional itu apakah digunakan seperti itu untuk definisi filsafat secara metafisika dan lain sebagainya. Oke, saya persilakan teman-teman. Dan yang kedua tadi pengertian dalam filsafat tersebut, kebenaran itu berbeda dengan kebijaksanaan, seperti itu ya Mas Anggi. Oke, saya persilakan rekan-rekan mahasiswa untuk menanggapi. Mungkin Mas Kusni Mubarok ini juga dari Madura ya, Mas Kusni Mubarok. Ada Mas Kusni Mubarok, ada Mbak siapa tadi, lupa bangun. Oke, silakan. Atau rekan-rekan lainnya, Mas Prapto, Mas Arik, dan yang lainnya. Sudah? Tidak ada yang menanggapi? Tuh, nanti ini didiskusi walaupun secara daring ini nanti ada penilaiannya juga, keaktifan dari pertanyaan dari Mas Anggi. Ada yang ditanya, ada yang mau menanggapi? Sudah? Tidak ada? Oke, yang pertama Mas Anggi mungkin dari Bu Anggun dulu ya, nanti bisa ditambahkan oleh Bu Caci. Memang dalam filsafat itu mengalami suatu perkembangan yang dahulu kita belum mengenal Tuhan, seperti itu ya Mas Anggi ya. Jadinya masih kita berpikirnya secara metafisika, animisme, dinamisme seperti itu. Nah, untuk kesini kita kan sudah mendapatkan ilmu tadi, termasuk filsafat ilmu tadi dalam hal agama ontologi tadi. Nah, yang mana nanti pada sistem pendidikan sekarang ini kan kita ranahnya ke karakter juga seperti itu. Jadinya hal ini berkaitan dengan adanya
kita pengakuan terhadap agama, sosial juga seperti itu, karakter seperti itu kan, kejujuran itu kan juga awal mula dari kita belajar terkait adanya Tuhan, makanya kita harus jujur, bersikap baik seperti itu, adanya Tuhan. Jadi kita dapat ilmu agama, pengetahuan terkait agama tadi seperti itu. Dan bagaimana hubungannya dengan pendidikan sekarang? Apakah digunakan atau tidak filsafat ini? Karena filsafat ini selalu berkembang berdasarkan perkembangan ilmu yang ada. Sehingga pada sekarang ini berarti juga masih digunakan fil tersebut, tetapi yang tidak, yang yang dibutuhkan oleh manusia pada saat ini itu apa? Itulah yang filsafat yang dikembangkan pada saat ini, seperti itu. Mas Anggi, bagaimana? Mungkin ada tambahan dari Bu Caci? Apakah boleh saya tanggapi? Gimana Mas Anggi? Mungkin ada kesalahpahaman pertanyaan saya, Bu. Yang saya tanyakan ialah bahwa dalam proses belajar filsafat itu dia seseorang yang belajar filsafat itu mengarahnya kepada sekularisasi ataupun menyimpangkan agama, dalam artian dia tidak lagi percaya dengan Tuhan karena Tuhan tidak bisa diindrai. Dalam buku Filsafat Tuna karya Bakir Asadar itu dijelaskan mengenai bab epistemologi atau filsafat pengetahuan, ya di mana pengetahuan manusia pengetahuan mengenai Tuhan itu kan juga merupakan pengetahuan manusia. Dalam artian pengetahuan manusia itu lahir dari interaksi antara akal dengan realita ataupun hal yang bisa diindrai. Nah, kan mengenai ketuhanan ini dia tidak dapat diindrai. Sehingga kebanyakan yang belajar filsafat itu justru dia tidak percaya dengan Tuhan itu sendiri. Nah, sementara dalam Permendikbud nomor 37 tahun 2000 abstrak ya. Iya. Dan pokoknya kalau dalam belajar nyata gitu Tuhan. Dia tidak mengarahnya itu banyak tidak percaya lagi dengan Tuhan karena dia tidak dapat jelaskan secara rasional ataupun masuk akal seperti itu. Sementara dalam Permendikbud nyata gitu, 37 tahun 2018 itu dijelaskan bahwa salah satu aspek dalam kompetensi inti di pendidikan Indonesia ialah aspek religius, yang dimana apabila filsafat ini dia diterapkan ataupun dimasukkan dalam proses pembelajaran di pendidikan Indonesia, apakah sesuai gitu? Maksudnya kan dia tidak mengarahnya ke aspek yang ingin dituju oleh pendidikan Indonesia itu sendiri, yaitu aspek religius. Ini. Oh gitu, oke. Iya. Kalau memang terkait Tuhan atau ontologi belajar filsafat terkait Tuhan itu memang kan abstrak seperti itu, tidak bisa kita lihat secara nyata, ya kan? Tetapi bahwasanya kita kan diberikan pemikiran yang logis tadi kan ya, kriterianya tidak sesuatu yang nyata seperti itu, tetapi dampaknya atau adanya kita, berarti siapa yang menciptakan seperti itu ya, berarti kan sesuatu zat yang menciptakan seperti itu. Makanya ininya yang ke arah agama seperti itu, jadinya ya Tuhan yang menciptakan manusia seperti itu. Tapi memang kalau dari ranah kita berpikir secara filsafat, memang Tuhan itu kan sesuatu yang abstrak seperti itu ya Mas Anggi ya. Jadi nanti kalau ini dimasukkan ke dalam pendidikan yang disebut pendidikan sekarang ini, apakah sesuai seperti itu? Nah, kita berpikirnya adalah memang untuk perkembangan filsafat itu sendiri, untuk yang pengertian filsafat tadi terkait ontologi atau ketuhanan. Nah, untuk pendidikan ini ranahnya adalah tidak ke filsafat yang seperti itu Mas Anggi, sehingga efek religi ini tetap ada. Kemudian bagaimana Bu? Filsafat ini kan tidak mengakui adanya Tuhan. Nah, filsafat yang mana terkait pemikiran ontologi yang mana jika dia diarahkan ke dalam filsafat dalam hal pengetahuan, berarti kan dia sudah berpikir secara kritis, secara logis seperti itu. Makanya kita yakin adanya
Tuhan, adanya pencipta kita seperti itu, karena dampak atau efek yang ada seperti itu. Dia tidak ada wujudnya seperti itu, memang abstrak ya Mas Anggi ya, seperti itu. Jadinya kalau disesuaikan apakah ini bisa masuk ke dalam pendidikan sekarang ini Bu. Kalau menurut Bu Anggun, kita lihat kontennya seperti itu dalam hal filsafat yang seperti apa, seperti filsafatkan oleh Mas Anggi bahwasan terkait tentang tidak adanya percaya terhadap Tuhan, berarti nanti tidak boleh dimasukkan ke dalam pembelajaran kita seperti itu, karena kita kan ada aspek religi di sana seperti itu, karakter ya didikan seperti ini seperti itu. Mungkin yang kita bisa petik adalah pemikirannya dalam hal mencari sesuatu kebenarannya seperti itu. Misalkan menggunakan filsafat boleh seperti itu, Mas Anggi ya, seperti itu. Ya, kalau dimasukkan nanti siswa pada kabur, nanti tidak percaya lagi pada Tuhan seperti itu. Padahal kan bertentangan dengan itu seperti itu. Jadinya mungkin yang bisa kita petik adalah ilmu dari filsafat itu sendiri, tidak hasil dari filsafat antologi yang nantinya kita tidak mempercayai adanya Tuhan seperti itu ya Mas Anggi. Oke, mungkin ada tambahan dari Bu Caci atau Mas Anggi? Assalamualaikum Bu Anggun. Gimana Mas Anggi? Assalamualaikum ya, Bu Caci tadi. Ya. Oke. Waalaikumsalam. Diskusi yang pertama. Ya, untuk pertanyaan pertama atau tanggapan yang pertama yang disampaikan oleh Mas Anggi, itu memang butuh pemikiran kita secara mendalam seperti itu ya Mas Anggi ya. Kalau saya menyimpulkan dari yang dinyatakan Mas Anggi, apakah benar seperti ini? Yang dimaksudkan itu apakah benar seperti ini ya? Apakah filsafat itu perlu diajarkan di pendidikan? Apakah benar seperti itu, Mas, pemahaman Bu Caci terkait yang disampaikan Mas Anggi? Yang saya tanyakan tadi mengenai konten pembahasan dalam filsafat yang mengarahnya itu hal yang bersifat empiris ataupun secara nyata, dalam artian banyak orang yang filsafat itu dia cenderungnya itu mengarahnya kepada sekularisasi atau mengembangkan agama. Tidak percaya Tuhan. Iya, iya. Berarti kan intinya gini, apakah filsafat ini dengan kita belajar filsafat itu akan membantu kita dalam dunia pendidikan? Gitu kan Mas maksudnya? Ya kan? Artian begini Bu, dalam salah satu kompetensi inti, salah satu aspek dalam kompetensi inti yang ingin dituju oleh pendidikan Indonesia, yaitu aspek religius, yang dimana dia bertentangan dengan muatan konten pembelajaran di filsafat. Ya, jadi untuk filsafat sendiri terkait dengan antologi kan nanti ada 3 skop penting ya dalam filsafat, itu ada epistemologi, kemudian ada antologi dan aksiologi, kan seperti itu ya Mas Anggi ya. Untuk di filsafat sendiri kan ada penekanannya itu ada di 3 komponen tersebut, atau fokusnya itu di aspek itu. Nah, ketika kita berfilsafat dan fokusnya di antologi itu artinya adalah hakikat terdalamnya, atau fokusnya adalah lebih ke ketuhanan seperti itu. Nah, untuk ketuhanan sendiri di filsafat itu mengalami perkembangan, Mas. Jadi kalau dinyatakan bahwa kita belajar filsafat itu cenderung untuk sekuler, itu memang benar, tapi pada perkembangannya itu nanti ada filsafat yang mengarahkan tetap kita ke ketuhanan. Jadi tidak diartikan ketika kita belajar filsafat nanti kita akan sekuler gitu, tidak seperti itu Mas. Memang di bagian tertentu pada awalnya itu memang seperti itu. Ada filsafat yang pengarahnya adalah ke arah seperti itu, seperti yang dinyatakan oleh
saat Aristoteles itu masih dalam ranah seperti cenderung ke sekuler, tapi beriringnya semakin berkembang kan filsafat itu gini ya Mas, maksudnya selalu berkembang. Kalau saya mempelajarinya seperti itu, ketika dia berkembang dan berkembang terus, nah itu ada filsafat di bagian ontologi itu yang semakin mengarahkan kita untuk meyakini adanya Tuhan. Itu yang saya ambil. Jadi ketika di ontologi itu semakin berkembang dan ada di mana bagian filsafat itu yang mengarahkan kita untuk meyakini adanya Tuhan, gitu Mas. Untuk komentar saya yang pertama. Nah, kemudian apakah itu diperlukan gitu di bidang pendidikan? Jadi ketika nanti kita belajar filsafat, nantinya kita akan semakin memahami gitu. Apa toh arti kita menjadi seorang pendidik? Hal penting apa toh yang mau kita ajarkan? Lah, itu adalah hal-hal yang nantinya dapat kita semakin paham dengan kita semakin mendalami sebuah filsafat, baik di sekup epistemologinya maupun di aksiologinya. Kalau aksiologi kan fokusnya ke nilai-nilai. Jadi kita belajar sesuatu yang kita sampaikan ke peserta didik itu berarti nilai kebermanfaatannya apa? Berarti itu kan ke dalam sekup aksiologinya. Ketika kita belajar epistemologinya, berarti pengetahuan yang kita sampaikan ke peserta didik itu apa saja gitu. Walaupun di aksiologinya berarti kebermanaannya, berarti ketika kita belajar filsafat, kita memahami 3 komponen tersebut, maka kita akan semakin memaknai diri kita mendidik itu apa, guru itu apa, yang kita ajarkan itu apa, terus bagaimana kita mengajarkannya. Lah, kita itu akan semakin bisa memahami itu semua ketika kita sudah memahami betul tentang sebuah filsafat gitu. Itu terkait pernyataan yang berikutnya. Itu kalau menurut saya Mas Anggi. Jadi kalau saya ulangi lagi, kalau tadi dikatakan sekuler itu ya memang di filsafat itu ada yang seperti itu, tapi ada juga di ontologi yang bagian filsafat perkembangan berikutnya itu meyakini adanya Tuhan itu ada. Tidak berarti bahwa di filsafat itu mengatakan bahwa tidak mengakui ketuhanan itu. Tidak seperti itu kalau menurut saya, gitu Bang Gun. Mungkin ada tanggapan dari mahasiswa yang lain, teman-teman. Oke. Gimana Mas Anggi dan teman-teman? Mungkin ada tanggapan dari teman-teman ini yang saya ingin tahu. Ya, biar tahu suaranya ya Bang Gun ya. Masa kita diskusi dengan Mas Anggi saja? Nanti apa pemikirannya? Karena sebenarnya kan filsafat itu kan pemikiran. Jadi pemikiran kita secara mendalam dan lebih mendalam, atau yang sering dikatakan bahwa induknya dari semua ilmu kan berarti di filsafatnya itu. Ketika kita sudah belajar filsafat, yaitu tadi. Tapi jangan sampai karena kita mendalami sebuah filsafat, nanti aliran atau pemikiran kita itu semakin tidak jelas. Gitu, jangan sampai seperti itu. Kalau pemahaman saya seperti itu, Bang Gun. Jadi, yaitu tadi harus, walaupun kita belajar filsafat, berarti kita tetap punya ranah-ranah. Maksudnya kita tidak keluar dari ranah, misalkan kan kita beragama ya, berarti kita tetap jangan sampai kita menjadi tidak beragama karena belajar sebuah filsafat. Itu kalau pemahaman saya, Bang Gun. Bisa. Ya, terima kasih Bu Caci. Bagaimana Mas Anggi dan teman-teman yang lainnya? Sedikit menanggapi mengenai pernyataan dari dosen pengampu baik Bu Caci. Jadi tadi kan dikatakan bahwa makin ada perkembangan ya. Jadi kalau dalam filsafat itu dia tematis ataupun saling berkaitan satu sama lain.
baik itu ontologi, epistemologi maupun aksiologi. Dari ontologinya mengenai keberadaan Tuhan, dan sementara epistemologinya itu dia berbicara mengenai bagaimana sih pengetahuan manusia itu Iya, betul. Seperti itu. Dan itu mengarahnya kepada interaksi antara panca indera dengan realita, kemudian diproses melalui cara pikir ataupun akal itu tadi. Dan kemudian untuk aksiologinya apa? Aksiologinya yaitu tujuan awalnya mencari nilai ataupun kebermanaan ya. Namun ya dapat saya tangkap untuk penerapan dalam dunia pendidikan itu di Indonesia mungkin tidak dikaji secara menyeluruh, hanya sekedar kalau menurut saya ya Bu, tekniknya saja, dalam artian bagaimana peserta berpikir secara kritis, radis, ataupun besar seperti itu. Mungkin lebih banyak secara teknisnya saja. Iya, jadi seperti ini Mas Anggi. Jadi memang sebenarnya pemerintah itu sudah menginginkan pendidikan itu sebenarnya yang mencakup dari 3 aspek di filsafat itu tadi ya, ada epistemologi, kemudian ontologi, kemudian yang satunya itu tadi berarti. Nah, hanya saja ketika gagasan dari pemerintah terkait pendidikan itu di instansi atau di bawahnya mungkin dia hanya cenderung untuk fokusnya mungkin kalau masih UAN ya berarti hanya menginginkan nilai peserta didiknya di UAN, seperti itu Mas. Tapi sebenarnya pemerintah itu sudah punya gagasan menginginkan bahwa 3 aspek di filsafat itu sudah terjangkau semuanya, seperti itu Mas Anggi. Hanya saja prakteknya itu di dunia pendidikan mungkin belum bisa semaksimal mungkin gitu. Jadi belum bisa maksimal, tapi untuk gagasannya itu sebenarnya menurut Bu Caci pemerintah itu sudah ada untuk seperti itu ya, seperti yang dikatakan Bu Anggun tadi kan ada karakter dan seterusnya, itu kan sebagai langkah-langkah yang ingin dilakukan pemerintah. Hanya saja prakteknya yang masih kurang, yang mungkin butuh sentuhan itu ya di bidang itunya, di prakteknya gitu Mas Anggi. Kalau dari Bu Caci ini videonya Bu Caci matikan soalnya ini loh lemot gitu. Setuju ya, atau bagaimana Mas Anggi? Masih ada ganjalan atau tidak Mas? Ini Mas Anggi sudah dapat dipahami dengan baik bahwa kalau untuk penerapannya dalam dunia pendidikan di Indonesia itu dia yang lebih ditekankan itu mengenai teknisnya saja. Untuk pendidikan itu sebenarnya yang di bagian instansinya itu cenderung ke hasilnya gitu loh Mas. Jadi sebenarnya kan settingannya yang dikehendaki pemerintah kan mencakup 3 komponen itu tadi, tapi pelaksananya itu yang masih kurang maksimal. Kalau itu seperti itu yang dapat Bu Caci lihat gitu loh Mas. Jadi yang perlu dimaksimalkan ya di pelaksanaan atau di teknisnya gitu. Baik Bu, terima kasih. Kenapa saya bertanya seperti itu? Karena kan ketika kita ingin belajar mengenai filsafat pendidikan itu sendiri, kita juga harus mampu untuk mengetahui terlebih dahulu apakah relevan filsafat itu disandingkan dengan pendidikan seperti itu. Iya, betul sekali. Iya Mas Anggi. Mungkin yang lain Bu Anggun ada tanggapan dari mahasiswa yang lain? Iya. Teman-teman yang lainnya ada tanggapan? Ada satu lagi Bu Caci dari Mas Anggi tadi, definisi terkait filsafat kan kebijaksanaan, padahal pada kenyataannya kebijaksanaan itu berbeda dengan kebenaran seperti itu. Baik Bu, apakah diperbolehkan saya memperjelas? Cinta terhadap kebijaksanaan kalau ya. Monggo diperjelas Mas Anggi. Bu Caci ini kurang jelas maksudnya laptopnya atau sinyalnya atau apanya ya ini ndak nyambung, putus nyambung gitu. Jadi tadi katakan bahwa secara etimologis atau dari silsilah kata filsafat itu berasal dari bahasa Yunani yaitu philos dan sophia yang artinya cinta kebijaksanaan. Nah, banyak masyarakat umum ataupun tokoh-tokoh itu yang menganggap bahwa
kebijaksanaan dan kebenaran itu merupakan dua hal yang selaras. Namun secara opini saya itu dia berkata bahwa kebijaksanaan dan kebenaran itu dia tidak selaras. Nah, hal ini dibuktikan saya contohkan menggunakan suatu kasus, Bu. Misalnya ada suatu situasi yang dimana adanya suatu perjanjian atau pertaruhan antara si A dan dengan si B, yang dimana dalam pertaruhan tersebut telah disepakati pertaruhan tersebut ialah yang dimana apabila si A menyebutkan bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2, sementara si B menyebutkan bahwa 1 tambah 1 sama dengan 3, dan dalam perjanjian tersebut telah disepakati bahwa apabila si A itu benar 1 tambah 1 sama dengan 2, maka si B akan melepas semua pakaiannya. Lalu kemudian apabila si B yang benar 1 tambah 1 sama dengan 3, maka hukumannya ialah si A akan dipenggal kepalanya. Yang menjadi indikator benar dan salahnya apakah yang benar si A atau yang benar si B itu adalah si C. Dan maka dengan untuk bersikap bijaksana bahwa si C tentunya tidak ingin kan, dalam artian tidak ingin adanya satu nyawa yang hilang gitu. Sementara sedangkan pada masyarakat umum memang sudah menganggapnya bahwa 1 tambah 1 itu kebenarannya ialah 2, tetapi dalam kasus ini berbeda. Apabila dijawab yang si C itu mengungkapkan kebenaran tersebut, maka nyawa seseorang akan hilang. Dalam ketika kita melihat kasus tersebut, kebijaksanaan dengan kebenaran ini dia tidak selaras. Gimana tanggapan? Gimana, Bu Caci? Mungkin itu, Bu, mahasiswa yang lain dulu, Bu. Masa dulu? Kita bertiga terus yang bersuara. Oke, yang lainnya. Tadi ada Mas Husni Mubarok dari Madura juga. Saya persilakan. Mohon maaf, ini sudah pernah mempelajari terkait filsafat? Sudah pernah mempelajari terkait filsafat atau memang ketertarikannya terhadap filsafat? Mas Anggi di sana sudah pernah mengambil filsafat atau memang ketertarikannya terhadap filsafat gitu? Untuk filsafat pendidikan itu saya pernah menempuhnya di semester 1. Hanya saja saya merasa. Gimana teman-teman yang lainnya? Tadi ada Mbak. Gimana Mas Anggi? Terputus suaranya? Sudah pernah menempuh di semester itu, lalu gimana? Tapi terputus dengan hasilnya, Bu, karena dosennya itu hanya tanya memberikan tugas begitu aja dan kurang interaktif dalam pembelajarannya. Oke. Untuk Nenggi Dwi, Mbak Nenggi, ayo. Tadi juga Mas Husni Mubarok kemarin juga yang mahasiswa Nusantara. Mas Husni Mubarok kan ya dari Madura. Oke. Nah, gimana ini Bu Caci? Ini pada diam ini Bu Caci. Apa kita tanggapi Bangun? Mungkin bisa diawali Bu Caci untuk kebijakan. Oke. Kenapa? Untuk Mas Anggi. Sudah saya panggil. Yang lainnya diam semua ya Bu Anggun. Oke, untuk Mas Anggi, inti dari yang disampaikan Mas Anggi itu adalah apakah ada keselarasan antara kebenaran dan kebijaksanaan? Begitu kan, Man? Iya, Mas. Bener enggak? Iya, benar, Mbak. Bu. Iya. Jadi gini, untuk kasus yang kalau menurut saya pribadi ya Mas ya, memang antara kebijaksanaan dan kebenaran itu seharusnya selaras. Seharusnya. Jadi ketika kita menentukan sebuah kebijaksanaan, berarti kita harus berpedoman pada kebenaran. Itu kalau dari saya. Nah, jadi saya ulangi lagi, berarti menurut saya antara kebijaksanaan dan kebenaran itu yang benar adalah selaras.
yang benar adalah selaras. Nah, untuk kasus yang disampaikan oleh Mas Anggi tadi ya terkait 1 tambah 2 atau apa ya, intinya 1 tambah 1 sama dengan 2 atau 1 tambah 1 sama dengan 3. Nah, dia ketika si C harus menentukan kebijaksanaannya. Nah, padahal ketika nanti dia menentukan kebijaksanaannya yang menyatakan benar adalah si A, maka yang akan akibat yang akan diberikan adalah kehilangan nyawa, kan seperti itu. Nah, yang menjadi fokus di sini adalah penentuan dari kebijaksanaan, Mas. Jadi ketika nanti kita membuat perjanjian, berarti setidaknya kita perjanjian yang apa ya? Maksudnya sama. Seimbang, betul Bang Gun. Jadi ketika Dengan kita perjanjiannya seimbang, begitu kalau menurut saya. Kemudian ini kasusnya kan eksak gitu ya Mas ya. Jadi pengetahuan yang disampaikan atau yang dipertaruhkan itu adalah sifatnya adalah eksak. Eksak itu artinya kebenarannya adalah sudah pasti gitu ya Bang Gun. Nah, yaitu tadi memerlukan suatu keseimbangan sehingga bisa terlaksana kebijaksanaan yang baik gitu Mas Anggi. Kalau menurut saya intinya yang ingin disampaikan oleh Bu Caci adalah untuk menentukan sebuah kebijaksanaan itu memang harus seharusnya harus selaras dengan sebuah kebenaran. Nah, untuk pemerintah misalkan, berarti ketika pemerintah akan menentukan kebijaksanaannya, berarti dia harus berpedoman pada sebuah kebenaran-kebenaran. Walaupun nanti ketika kebijaksanaan itu sudah sudah didok gitu, misalkan sudah didok gitu, tapi pelaksananya kembali lagi ke pelaksanaannya yang kurang maksimal gitu. Mungkin Bu Anggun ada tambahan? Atau mahasiswa yang lain, kalau menurut saya juga selaras. Ya, kebijakan dan kebenaran ini harus selaras. Ini juga saya memikirkannya berdasarkan indikatornya, Bu Caci. Sehingga sama konsekuensi terhadap kesalahannya. Jika salah akan dikasih riwayat apa, benar apa itu harus sama, harus setara, harus seimbang. Nah, seperti itu. Nanti diharapkan tidak tidak merugikan salah satu pihak. Seperti itu. Semisal tadi si A itu ditelanjangi ya, semisal seperti itu, maka si B jangan dipenggal, nanti kan sampai mematikan orang seperti itu. Seharusnya juga sama-sama gitu. Yang si B, sehingga dalam si C mengambil suatu kebijakan dan itu memang dalam indikatornya itu yang benar adalah si A, seperti itu, berarti secara konsekuensi ya si B harus melakukan konsekuensi yang ada, seperti itu, sehingga harus terjadi keseimbangan seperti itu. Jadi menurut saya. Oke, yang lainnya teman-teman Mas Suprapto. Iya, silakan Mas Anggi. Ini semakin tertarik Bu Caci diskusi dengan Mas Anggi ini. Itu tadi hanya merupakan ilustrasi. Iya, teman-teman nggak bisa diam ya. Iya. Baik Bu. Gimana Mas Anggi? Dengar dengan jelas? Iya, terdengar jelas Mas Anggi. Jadi yang studi kasus yang saya sampaikan tadi itu merupakan hanya sebuah gambaran ataupun ilustrasi. Tapi ada beberapa situasi yang kejadiannya seperti itu, Bu. Semisalnya saja kebijakan pemerintah untuk membuka lahan di daerah Papua, ya di mana orientasinya itu sebenarnya benar dalam artian supaya bagaimana masyarakat itu dia dapat bercocok tanam, lalu kemudian dapat memiliki penghasilan yang baik dan dapat pokoknya kebutuhan tercukupi seperti itu. Tetapi kondisinya di sana masyarakat itu dia menolak, tidak mau. Dalam artian kenapa? Karena nanti ketika pembukaan lahan itu terjadi, mereka akan kehilangan hutan mereka, dan mereka berpikiran bahwa bercocok tanam itu tidak efektif. Yang efektif adalah mencari hasil dari hutan, yaitu dengan memanfaatkan sagu itu tadi, dan itu sudah terlestari dari
zaman ke zaman begitu. Dan secara harfiahnya pemerintah seharusnya ya harus mampu untuk supaya bagaimana menyesuaikan kebijakan dengan apa yang masyarakat butuhkan. Tetapi mereka di sini tetap saja melaksanakan kebijakannya tersebut, membuka lahan dan menghancurkan hutan dari Papua. Jadi kan tidak selaras dengan kebenaran, tetapi ya kebijakan yang dianggap benar oleh pemerintah itu tadi, karena pemerintah menginginkan kebutuhan masyarakat Papua itu terpenuhi begitu. Nah, itu kan sudah dua hal yang tidak selaras antara kebenaran. Kalau dikasih nyata, kalau yang sampaikan di awal tadi hanya ilustrasi ya. Oke. Ilustrasi. Saya duluan ya Bu Anggun. Kalau menurut saya begini Mas Anggi. Jadi gini, menurut saya seperti ini. Jadi ketika yang lainnya gimana ini nanti? Iya. Mas Prapto ini Bu, sepertinya mau bersuara ini Bu. Ya, ayo Mas Prapto dulu. Nanti jangan-jangan yang lainnya seperti mendengar radio ini ya. Hanya pendengar saja. Atau tidur Bu, jangan-jangan tidur Bu. Terdengar Bu. Ayo Mas, komentar Mas. Oke. Terdengar atau tidak? Iya, terdengar. Sudah terdengar. Terdengar. Ya Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, Waalaikumsalam. kebijakan dan kebenaran kan selaras. Jadi, situasi itu, jika kebijaksanaan itu bisa dilaksanakan, juga tidak harus kebaikan. Tapi kondisinya, Bu, jika kebijaksanaan itu menguntungkan pemikiran orang lain, misalnya menguntungkan satu dan yang lain, tapi kebenarannya hanya menguntungkan satu, berarti kebijaksanaan itu tidak bisa selaras dengan kebenaran itu. Jika kebijaksanaan itu berdasarkan situasi ya, Mas Prapto ya. Iya, menurut saya dengan situasi kan, jika di lahan itu pembebasan lahan merugikan orang, pemikirannya orang kampungan merugikan dia karena dia dirugikan dengan pembebasan tanah. Tapi pemikiran pemerintah menguntungkan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat itu. Memang kebijakan pemerintah sangat tepat. Tapi dalam situasi tersebut, kebijaksanaan itu bertentangan dengan kebenaran tersebut. Kebenarannya kan dalam masyarakat itu menolak, sangat menolak, bertolak belakang dengan kebijakan masyarakat. Situasinya dari situ. Intinya kebijakan itu juga harus menentukan situasi, Bu. Tidak harus bijak itu harus benar, karena terkadang kebijakan itu banyak yang bertolak belakang dengan kebenaran tersebut. Oke, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Mas Prapto. Bahwa Seperti itu pendapat Mas Prapto ya, bagus sekali ya. Ya, berarti Mas Prapto ini dia satu pemikiran dengan saya Bu, bahwa kebijaksanaan dan kebenaran tidak selamanya selaras Bu. Iya, memang karena kebijakan itu kan menentukan situasinya, Mas. Jadi nggak selamanya kebijakan itu benar. Situasi dan kondisi itu harus dipikirkan juga. Kita punya otak logika, jadi kita harus berpikir kritis, logis dengan keadaan tersebut. Oke. Ya, makasih Mas Prapto. Iya. Oke, bagaimana? Gini Bang Gun. Mau menambahkan. Okay. Kalau antara Mas Prapto dan Mas Anggi tadi kan menyatakan intinya kebijakan itu tidak selamanya selaras dengan kebenaran, kan seperti itu kan ya. Nah, tapi kalau menurut bener apa enggak Mas? Iya. Jangan-jangan bisa sih salah paham. Nah, kalau menurut Bu Caci ya itu tadi seharusnya Mas. Jadi kebijakan itu seharusnya selaras dengan kebenaran, seharusnya. Nah, walaupun pada kenyataannya yang sering terjadi
itu malah cenderung melenceng gitu loh Mas. Maksudnya antara kebijaksanaan itu hanya cenderung untuk keuntungan satu pihak gitu. Nah, tapi kembali lagi seharusnya dia adalah sesuai atau selaras dengan kebenaran seperti itu. Nah, untuk menentukan sebuah kebijaksanaan, kalau menurut Bu Caci loh ya, supaya dia itu cenderung selaras dengan kebenaran, maka dibutuhkan yang namanya sebuah pembuktian. Jadi dari pembuktian itu maka akan ketahuan itu apakah kebijakan itu sudah selaras dengan kebenarannya ataukah belum, itu terlihat dari sebuah pembuktian. Nah, ketika dia tidak selaras atau yang tidak sesuai gitu, maka kebijakan yang sudah disampaikan atau dituangkan itu butuh yang namanya pengkajian ulang. Kalau menurut saya seperti itu. Sehingga nanti bisa dicapai suatu poin di mana suatu kebijakan itu akan selaras dengan sebuah kebenaran dari pembuktian-pembuktian yang sudah ada, kemudian pengkajian-pengkajian. Nah, itu akan terwujudlah suatu pernyataan Bu Caci tadi bahwa kebijakan itu seharusnya selaras dengan kebenaran. Gitu, Mas. Kalau pemikiran Bu Caci loh ya, ini. Kan jika kebijakan itu dicabut kembali, kan bisa selaras. Nah, itu dari pembuktian. Dari pembuktiannya itu sudah diketuk dari pemerintah dan kebenarannya bertolak belakang. Bagaimana dengan tindakan pemerintah itu? Mas harus langsung mencabut pernyataan atau kebijakan tersebut. Maksudnya ketika itu tidak selaras gitu kan, Mas? Maksudnya gini tak Bu? Kebijakan itu sudah dipastikan atau sudah ditetapkan dalam situasi tersebut, tapi kenyataannya tidak selaras dengan kebenaran tersebut. Apakah tindakan perintah harus mencabut kebijakan tersebut atau gimana? Nah, itu kembali lagi Mas, kembali lagi yang namanya revisi itu tadi. Jadi kebijakan-kebijakan yang sudah tertuang itu dari kenyataan atau dari apa yang dihasilkan dari kebijakan itu ternyata kok tidak bisa mencapai sebuah kebenaran, tidak bisa maksimal, maka kebijakan yang sudah tertuang itu butuh yang namanya revisi itu tadi. Kondisinya apabila sudah dilaksanakan Bu, apabila sudah hutannya sudah mulai ditebang itu bagaimana? Ternyata hasil kajiannya telah dikaji ulang, ternyata tidak selaras dengan kebenaran. Ya Bu, kan kebijakan itu ya sudah ditetapkan dan sudah dilaksanakan kebijakan tersebut, tapi akhir endingnya Bu beda, bertolak belakang dengan kebenaran tersebut Bu. Gimana tanggapannya? Oke, Bu Anggun, monggo Bu Anggun. Kayak pemerintah ataupun siapapun pengampu ya, jabat dan lain sebagainya, atau kita nanti sebagai kepala sekolah ataupun pengawas dalam pendidikan, maka sesuatu hal sebelum kita atur atau kita tetapkan itu harus ada yang namanya kajian dulu, seperti itu. Ya, kita harus mengkaji terlebih dahulu sebelum kita menetapkan suatu hal itu. Mungkin dalam kebijakan yang lahan itu mungkin tidak semuanya dilakukan tadi, yang pembebasan lahan tadi mungkin kita kaji terlebih dahulu, tidak seluruhnya kita bebaskan seperti itu ya. Nah, efeknya seperti apa, baik atau enggak yang kita tetapkan itu, misal dalam prakteknya implementasinya itu tidak sesuai, maka kita tidak terlalu mendalam ini, misalkan hutannya tidak rusak semuanya seperti itu, masih ada hutan yang lain yang masih kita bisa manfaatkan seperti itu ya. Jadi ada kajian-kajian terlebih dahulu sebelum kita menetapkan sesuatu hal seperti itu. Jadi menanggapi Bu dan Mas Anggi. Ya, silakan Mas Anggi. Jadi memang benar sebuah kebijakan itu dia diputus memang perlu adanya sebuah kajian toh. Tapi permasalahannya begini Bu,
Dua-duanya itu orientasinya kepada pemerintah berorientasi pada kesejahteraan dan masyarakat berorientasi kepada kesejahteraan, bahwa orientasinya kesejahteraannya Papua itu menganggap bahwa dia lebih sejahtera kalau tidak bercocok. Dia lebih sejahtera kalau dia memanfaatkan hasil hutan dengan mengkonsumsi sagu, karena itu sudah dilakukan dari generasi ke generasi. Dan apabila sudah kebijakan pemerintah ini dilaksanakan dan sudah mulai berlangsung, dan ternyata masyarakat Papua tidak lebih sejahtera daripada mengonsumsi sagu, nah itu bagaimana? Itu kan tidak bisa dikembalikan. Dan ternyata tujuan pemerintah itu meleset. Iya, maka harus ada uji coba terlebih dahulu itu sebelum penetapan kebijakan tersebut, seperti itu. Jadi biar kita tahu trial and error-nya lah, seperti itu. Seharusnya seperti itu. Jadi gini, Mas Anggi, jadi sebenarnya memang dibutuhkan seperti yang dikatakan Bang Gun tadi, butuh yang namanya studi terlebih dahulu gitu ya, sebelum menerapkan suatu kebijakan. Dan yang penting lagi, ketika kita ingin, karena itu berhubungan sekali dengan mindset dari orang yang akan menerima dari kebijakan kita, maka sebelum kita menerapkan sebuah kebijakan, berarti diperlukan juga untuk mengubah mindset dari orang yang akan kita terapkan atau akan sebagai subjek dari kebijakan kita itu, Mas. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi selain kalau evaluasi jelas ya, jadi jangan sampai pemerintah itu melakukan atau menerapkan suatu kebijakan tanpa dia melakukan yang namanya studi terlebih dahulu, sehingga nanti meminimalkan yang namanya kesalahan dalam penerapan kebijakan itu tadi. Nah, semisal kok sudah dikaji, sudah melakukan apapun, maksud sudah semaksimal mungkin dan hasilnya kok ternyata masih belum memuaskan, seperti itu ya Mas ya. Berarti yang harus dikaji selanjutnya adalah bagaimana solusi yang akan diberlakukan selanjutnya untuk menanggapi atau kekurangan dari kebijakan yang sudah ada itu, Mas. Jadi kebijakan itu selalu butuh yang namanya seperti evaluasi, dievaluasi, kurangnya di mana, lebihnya di mana, kalau cara memperbaikinya seperti apa. Kalau misalnya kok ternyata dikasih pembukaan lahan, masyarakat belum sejahtera, berarti kesalahannya di mana. Lah itu muncullah kebijakan-kebijakan baru yang nantinya akan dapat mendukung dari keterlaksanaan atau terciptanya hal yang diinginkan atau keselarasan tersebut. Itu kalau menurut saya, Mas. Jadi intinya jangan sampai setelah kita ada kebijakan tapi tidak ada evaluasi atau tindak lanjut. Lah itu yang nantinya sangat tidak memungkinkan untuk memaksimalkan hasil kebijakan kita. Harapan dari kebijakannya gitu. Nggih, monggo. Ya. Menarik sekali ya. Ibu, kebijaksanaan itu sudah dilakukan dan ternyata menyimpang dengan kebenarannya. Tapi setelah semua itu kan kajian lagi. Tapi pernyataan tadi, kebijaksanaan yang sudah dilakukan menyimpang dengan, kan pasti menyimpang dengan kebenaran yang sebelum direvisi kalau sudah dilakukan. Jadi itu kan menyimpang dengan kebaikan tersebut. Dengan kebenaran maksudnya. Gimana tanggapannya? Maaf Mas, saya Bu Caci kurang jelas suaranya Mas. Intinya apa? Maksudnya bagaimana? Putus-putus ya Mas. Artian di sini Bu. Kan gini toh Bu. Kan sini toh. Tadi kan
kebijakan tadi Ibu ya. Tidak terdengar. Sudah dilakukan kan? Iya, kebijakan tadi sudah dilakukan. Iya. Dan menyimpang dengan kebenaran tersebut. Iya. Itu kan sudah dilakukan, berarti kebijakan itu kan menyimpang dengan kebenaran tersebut. Sebelum dievaluasi, direvisi lagi, berarti kan tidak selaras. Ketika di situ Bu, ketika di situ. Beda lagi kalau kebijakan itu belum diketuk atau belum dinyatakan, tapi sudah atau dicari kebenarannya, terus direvisi untuk kedepannya kebijakan itu apakah benar, itu kan masih bisa selaras dengan kebijakan. Tapi kalau kebijakan itu sudah ditetapkan, dilaksanakan, dan ternyata kebijakan tersebut dengan kebenaran salah atau menyimpang dengan kebenaran tersebut, berarti kan kebijakan tersebut sudah tidak selaras dengan kebenaran tersebut tadi sebelum direvisi. Oke, berarti di sini sedikit menanggapi lagi. Monggo Mas Anggi. Jadi ya, silakan Mas Anggi. Saya juga sepemahaman dengan Mas Prapto bahwa ketika pemerintah itu dia mengetuk palu ataupun mengeluarkan tersebut, itu sudah merupakan sebuah keputusan. Nah, dalam artian keputusannya itu dia tidak selaras dengan kebenaran. Berarti dalam artian di sini memang ada beberapa kondisi di mana kebijakan itu, kebijaksanaan itu dia tidak selaras dengan kebenaran. Tidak. Oke. Relatif tergantung faktor penyertanya ya, berarti. Jadi tidak diartikan selaras itu sama kebenaran selaras dengan kebijakan seperti itu. Tapi kan begini Mas, ini Bu Caci kok malah bantah-bantahan ya. Maksudnya begini, kalau pemikirannya Bu Caci seperti ini. Jadi sebuah ketika kita idealnya akan seperti itu, memang saya setuju Bu Caci. Gini Bagun, jadi kalau menurut saya loh ya, kan ketika kita akan membuat suatu kebijakan, itu kan kita melakukan yang namanya studi-studi terlebih dahulu dengan harapan nanti kebijakan yang kita sudah terapkan itu harus mendekati kebenaran. Kalaupun belum bisa kebenaran ya berarti mendekatinya lah, seperti itu. Nah, ketika nanti kok tahu tidaknya itu ternyata si kebijakan kita itu benar atau tidak, berarti kan dari hasilnya, begitu Bang Gun. Maksud saya seperti itu. Nah, kalau dikatakan tadi, makanya tadi saya mengatakan ya harusnya kebijakan itu selaras, harusnya selaras dengan kebenaran. Makanya jangan sampai kita menetapkan suatu kebijakan itu langsung serta-merta, tapi butuh pengkajian terlebih dahulu dari semua aspek-aspek pendukungnya, aspek-aspek keterkaitannya, dengan harapan nanti akan sesuai dengan kebenaran. Itu harapannya. Jadi ketika butuh yang namanya kajian-kajian itu sebelum kita menetapkan sebuah kebijakan, gitu. Kalau menurut saya loh ya. Iya Bu. Tapi kan tidak selamanya selaras dengan kebenaran Bu kebijakan tersebut. Iya betul tidak selamanya. Kalau dikatakan tidak selamanya memang betul Mas. Kalau dikatakan tidak selamanya, makanya Bu Caci juga mengatakan seharusnya. Jadi bukan mengatakan kebijakan pasti benar, itu bukan. Tapi tidak selamanya oke kalau gitu. Tapi ya itu tadi seharusnya. Beda loh ya, kata-kata pilihan katanya beda. Kan seharusnya dan pasti itu beda. Jadi kebijakan seharusnya selaras dengan kebenaran, tidak berarti kebijakan pasti benar, pasti selaras dengan kebenaran. Itu bukan seperti itu. Maksudnya nggak harus 100%. Idealnya ya, idealnya ya betul. Tapi di dunia kenyataan ya malah cenderungnya, kalau kita lihat ya Mas ya, kecenderungannya karena beberapa pihak ingin menguntungkan dirinya sendiri, itu malah cenderung kebijakan itu menguntungkan dirinya yang membuat kebijakan. Itu kecenderungannya, walaupun idealnya itu diminta selaras. Makanya pakai kata seharusnya, bukan pakai kata pasti, gitu.
Oke Bu, paham. Heeh. Makanya kalau kita sebagai pembuat putusan kebijakan nanti ya, mahasiswa diharuskan, diupayakan bisa selaras dengan kebenaran seperti itu. Ya. Baik Bu, terima kasih. Closing Jadi bisa ceremony. Closing ceremony. Iya Mas, ini sudah jam 5 ya Mas. Kalau sana jam 6 ya. Jadi begini, pertanyaan saya tadi kan mengenai Menurut ya, ini ada Mbak Aziza. etimologi dari filsafat sendiri, filosofia kan, kebijaksanaan. Dalam artian di sini dalam yang ditekankan dalam ketika kita belajar berfilsafat itu dia tidak harus selaras dengan kebenaran, melainkan poin utama yaitu kebijaksanaan itu sendiri. Iya Mas, paham Bu Caci, paham. Oke Bu, lebih mementingkan kebijaksanaan daripada kebenaran tersebut. Pada kenyataannya, iya Mas, pada kenyataannya. Padahal pada idealnya loh ya, kan beda kasus antara kenyataan dan ideal. Kita harus memahami itu dulu, antara idealnya seperti apa, kemudian kenyataan yang terjadi seperti apa. Itu harus kita tekankan terlebih dahulu. Iya. Ada ini enggak? Ada yang mau didiskusikan enggak? Pendapat yang lain tuh Bu, mau orang 4 saja. Padahal Bu Caci sangat tertarik, Mas. Mbak Aziza, mahasiswa lain ya, gimana pendapatnya? Mbak Aziza ada berkomentar juga Bu. Mbak Fitri gimana Mbak Fitri? Ya, Mbak Fitri, ayo Mbak Fitri. Mbak Fitri, Mbak Susi, Mas Ilham. Mas Prapto dari mana Mas? Dari Uniro Bu. Dari Uniro, prodi apa Mas? Prodi Pendidikan Biologi. Oh, Pendidikan Biologi, angkatan? Tertarik dengan filsafat. Angkatan berapa Mas? Angkatan ini Bu. Tadi ada pendapat. Oh ya, monggo Mbak Susi. Ini mau komentar Mbak Susi. Mbak Susi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Susi Novitasari dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Mubarak. Saya ingin memberikan tanggapan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibahas tadi. Menurut saya, setiap kebijakan itu pasti ada pro dan kontra karena tidak semua orang memiliki pemikiran yang sama. Nah, itu tergantung bagaimana kita membuka mindset yang jawab sekarang dalam hal tersebut. Terima kasih. Apakah pernyataan saya tadi sudah benar atau menyimpang, Bu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar Mbak Susi. Tadi Bu Caci sudah menyatakan gitu ya terkait mindset. Jadi Mbak April tanggapannya Mbak April. Kalau sudah ini terkait kontrak kuliah, jadi Bu Anggun sepertinya keluar ya. Kemarin kan hanya Mas Anggi, kemudian Mas Husni yang tampil, yang ada ketika penyampaian kontrak kuliah. Nah, saat ini itu Bu Caci, atau gini ya, nanti kontrak kuliah yang terbaru Bu Caci share gitu di WA grup WA kalian, nanti bisa dibaca, terutama ini. Jadi pada pertemuan ke berapa ya Bu Caci, izin share screen lupa ya Bu Caci. Jadi nanti ada 2 gitu ya. Kalau mahasiswa yang MBKM nanti tidak kelompokan, tapi ketika mahasiswa Uniro yang prodi pendidikan biologi nanti membentuk kelompok. Gitu. Kemarin Bu Anggun sudah menyampaikan atau belum? Sudah sampaikan ya, Mas Prapto ya, kemarin sudah betul Bu, alhamdulillah sudah. Ya, nanti kita jawil Mas Praptonya yang kelompok 1 sampai 6. Ya, oke Bu Caci, saya persilakan. Ini Mas Kusni ini baru muncul ini Mas Kusni. Dari mana ini Mas? Oke, silakan Bu Caci bisa share screen. Nggih, Bu Anggun, sebentar. Mas Kusni ada komentar enggak?
Nggak ada Bu, dari saya pribadi nggak ada. Mungkin ada itu ada apa ya kebijakan yang bagaimana gitu di Madura, kan dari Madura ini Mas. Kebijakan dari Madura. Iya. Terlihat enggak kontrak kuliah dari Bu Caci? Bu, untuk kontraknya dikirim aja ke grup aja Bu. Iya, ini Bu Caci hanya sedikit membahas terkait tugas. Terkait tugas ini loh penekanannya. Terus kemarin ada masukan bahwa diminta untuk sinkronus semua, itu bagaimana Bu Anggun terkait yang harus berakhir Desember? Ya, begini Mas Anggi, kan kemarin masukan Mas Anggi sinkronus aja Bu seperti ini, seperti itu ya. Nah, kita Desember kan deadline-nya harus sudah berakhir. Ya. Sehingga kalau kita mulainya itu September pertengahan, saya hitung sampai Januari. Seperti itu, nanti kan tidak boleh yang dari mahasiswa yang Nusantara ini. Sehingga nanti saya memberikan pemikiran seperti ini, bahwasanya nanti ada satu minggu itu 2 kali pertemuan, yang satu kan sinkronus seperti ini dan satunya asinkronus, berarti lewat SPADA kalau mahasiswa MBKM, kalau mahasiswa PBU nanti lewat SIA, ya seperti itu. Bagaimana Mas Kusni? Ya, silakan Bu Caci, share screen-nya. Iya Bang Gun. Mas Kusni dan Mas Anggi. Ini nanti ada kalau misalkan kita seminggu itu 2 kali pertemuan, ya nanti ada yang sinkronus, ada yang asinkronus seperti itu. Nah, ini harapannya yang sinkronus ini seperti ini bisa dilakukan diskusi seperti itu. Nanti yang asinkronus mungkin penugasan ya Bu Caci ya, sama belajar di SPADA-nya atau ya nanti seperti itu. Ya, Bu Caci disampaikan untuk apa namanya? Oke. Tapi ini Mas Anggi enggak apa-apa, nanti ini ada asinkronus juga. Lah itu Bang Gun, maksud saya seperti itu. Berarti kita sepakati bersama sinkronus terus seperti ini terus, atau kita juga ada asinkronus, jadi ada kita mempelajari materi di SIA atau mempelajari kalau yang mahasiswa MBKM di SPADA, nanti yang bawa ada diskusi kayak gitu di sana, tapi sudah kita kasih materi dan video kadang seperti itu. Gimana Mas Anggi, perwakilan sama Mas Kusni perwakilan dari mahasiswa MBKM, sama Prapto yang perwakilan dari, dan Mbak Tri yang dari PBU. Mungkin saya sampaikan kembali usulan saya ya Bu ya, mengapa saya minta perkuliahan berjalan secara sinkronus keseluruhan. Dalam proses belajar tentunya kita menginginkan maksimal dari proses belajar kita. Nah, sementara dalam mata kuliah ini kita membahas mengenai filsafat yang dimana kita untuk dapat berpikir secara mendasar dan menyeluruh serta kritis. Nah, oleh karena itu maka saya menganggap bahwa apabila dia berjalan secara asinkronus ataupun tidak melalui seperti media Zoom, Google Meet seperti ini, pembelajaran itu dia tidak akan efektif begitu. Saya minta kepada teman-teman mana apakah setuju apabila Oke. Mana? Ya. Mas Prapto. Mungkin ada tanggapan Bu dari yang lain. Yang dari PBU. Silakan. Nanti kita lakukan sinkronus seperti ini terus atau ada asinkronus. Asinkronus nanti kita memberikan materi, modul dan video yang mana dipelajari sendiri, dan nanti ada tugas terstruktur seperti itu. Mas Prapto. Gini Bu Anggun. Nah, berarti kalau sinkronus terus berarti kita menyediakan satu waktu lagi Mas Anggi dalam seminggu ini. Betul. Dikarenakan kalau seminggu kali itu sampai
Desember, tidak sampai Desember. Saya hitung itu kemarin tidak sampai Desember seperti itu. Karena kita mengawalinya September pertengahan kan ya, berakhirnya sekitar Januari. Sedangkan kita penilaian dan sebagainya diminta oleh Dikti. Kalau untuk yang MBKM Desember sudah selesai seperti itu. Seperti yang modul Nusantara kan 25 pertemuan, seminggu ada yang 2 kali, kadangnya sekali seperti itu. Kalau misalkan sinkronus seperti ini kan harus menyediakan satu jadwal kembali. Nah itu hari apa seperti itu kalau memang kesepakatannya sinkronus terus. Tapi kita beri kesempatan ke rekan-rekan yang bagaimana Mas Prapto dan Mas Husni serta rekan-rekan berpendapat ya Bu. Mbak Fitri tadi. Bu? Nggih, monggo Mas, silakan. Ya, silakan. Diperlukan asinkronus, dia tidak apa-apa Bu, tapi dalam artian di sini diambil konten belajar yang tidak terlalu berat seperti hakikat pendidikan seperti itu. Jangan yang seperti kenalan dan logika itu dia harus sinkronus Bu, supaya terjadi dialektika di dalam forum. Oh. Oke. Begitu aja. Berarti gini ya Mas Anggi ya, kalau Bu Caci menyimpulkan itu artinya harus dipilih kapan, maksudnya untuk pokok bahasan apa yang sekiranya ringan itu kita asinkronus seperti itu ya Mas Anggi ya? Taruh di asinkronus. Iya Bu, benar Bu. Berarti kalau misalkan 1 minggu 2 kali sinkronus semua, berarti Mas Anggi kurang setuju dan yang lain juga kurang setuju begitu? Ya. Kalau kita sinkronus dalam 1 minggu 2 kali, berarti kurang setuju semuanya, ya, begitu kan? Ya, karena takutnya bertabrakan dengan kurang setuju Bu. Soalnya ada jadwal ngajar juga di PT Asar itu lagi PLP Bu. Oke, berarti nanti dipilih ya, Bu Caci kembali membenahi kontrak kuliah kita, karena kemarin kan Mas Anggi ngasih masukan untuk sinkronus semua dan belum tahu juga Bu Caci kalau ini harus berakhir Desember seperti itu. Nah, ini Bu Caci dan Bu Anggun berarti merombak kembali terkait kontrak kuliahnya ya, penjadwalannya. Gitu ya. Untuk kesepakatannya berarti tetap sinkronus di hari Sabtu jam 3 ini Bu Anggun berarti. Sabtu. Gitu, tapi emang karena agak awal Bu, soalnya nanti keburu kemalaman. Iya Mas. Ini setengah 6 ya. Kasihan yang di sana Bu. Kasihan yang tidak selaras dengan waktu kita. Boleh Mas Anggi dan Mbak Sri itu. Oke. Jam-jam 1 kita bisa yang mahasiswa MBKM. Setelah duhur seperti itu. Jam 1 itu nanti kan selesainya. Atau gini Bu Anggun, kita diskusikan. Kalau untuk kita lanjut diskusinya ya. Nanti di WA grup Banggun ini sudah jam 5 lebih ya. Nanti di Mas Anggi sudah jam 6 lebih berarti. 7 lebih ini sudah nanti mau Isa. Belum sholat juga ya. Kita sudahi saja Banggun, nanti kontrak kuliahnya pun saya share di WA grup saja. Apakah ada absen Bu? Ada sudah mengabsen Mas. Ya. Ini sudah pertemuan kedua kita kan, pertemuan pertama hari kemarin Selasa ya, yang kontrak kuliah. Ini sudah pertemuan kedua. Dan rekan. Oke. Ya. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa. Ini Mas Anggi juga sudah terlampau malam di sana ya. Jadinya kita sudahi diskusi kita hari ini, belajar kita hari ini. Jaga kesehatan, sampai jumpa kembali di Sabtu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Caci mohon maaf ya.
Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih.